simplek, kompleks, majemuk, kompleks ya. Lanjut ke struktur dasar kalimat bahasa Indonesia. Nah, bahasa itu sebenarnya kan ada bahasa lisan, ada bahasa tulis. Nah, ketika kita menggunakan ragam bahasa lisan itu bisa saja atau seringkali kita tidak menggunakan struktur kalimat yang lengkap. Jadi bisa mungkin hanya subjek predikat, hanya subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Itu dalam ragam lisan. Namun dalam ragam tulis kita harus berhati-hati ketika menggunakan kalimat ragam tulis. Nah, ini pola kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia, yaitu ada SPO, subjek, predikat, objek, kemudian subjek, predikat pelengkap, subjek, predikat keterangan, subjek, predikat, objek pelengkap, kemudian SPOK, kaidah keterangan, kemudian SPO, pelengkap dan keterangan. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya. Nah, dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, itu ada dua hal yang harus diingat, yaitu bahasa itu ada struktur, ya. Tadi ada pola SPO, SPOK, itu strukturnya ya. Nah, tapi bahasa itu juga punya makna, ya. Nah, makna ini berarti apa? Apa yang ada di balik dari kata, sebuah kata ya, sebuah kalimat, itu makna. Nah, makna kalimat bahasa Indonesia itu yang pertama harus jelas. Jelas itu artinya bahwa pilihan katanya itu harus tepat. Ya, tidak, kemarin pada materi bentuk dan pemilihan kata, saya sudah belajar tentang pemilihan kata yang tepat atau diksi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan jelas itu artinya tidak taksa. Taksa itu artinya ambigu. Padanya ambigu atau artinya tidak bermakna ganda. Jadi tidak bermakna ganda, makna lebih dari satu. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, makna kalimat itu harus lugas. Lugas itu kalau bahasa Inggrisnya itu to the point ya. To the point, langsung ke inti masalah. Tidak berbunga-bunga, tidak berbelit-belit, tidak kalau orang Jawa bilang tidak ngalor ngidul. Nah, itu lugas. Jadi tidak bikin orang bingung. Ya. Berikutnya dalam kalimat itu sering dijumpai ya berbagai problem kalimat. Jadi banyak kalimat itu yang susah untuk dipahami atau tidak jelas, membingungkan. Itu karena ada masalah dalam orang membuat kalimat. Nah, misalnya dalam masalah yang terjadi pada kalimat tunggal atau simplek atau kalimat sederhana dan pada kalimat kompleks atau kalimat
majemuk bertingkat. Nah, pada kalimat tunggal sering ditemui kalimat itu tidak bersubjek. Tidak bersubjek, ya memang tidak bersubjek, artinya mungkin maksud dari penulisnya adalah ada subjeknya, tetapi menjadi tidak bersubjek karena strukturnya tidak benar. Ya. Kemudian ada juga kalimat yang bersubjek ganda. Subjek ganda artinya dalam kalimat itu ada dua subjek yang berurutan. Nah, ini menyalahi kaidah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian lagi kalimat kadang tidak berpredikat, tidak punya predikat. Padahal mungkin saja di kalimat itu ada kata kerjanya, ya, yang disangka sudah memenuhi unsur sebagai predikat, tapi ternyata tidak. Ya. Kemudian kalimat tidak berobjek, ya, meskipun mungkin maksudnya ada objeknya, tapi karena susunan kalimatnya yang salah, itu menjadi tidak berobjek. Kemudian kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks ini kalimat tidak berketerangan. Kemudian kalimat hanya berupa kalimat subordinatif. Jadi kalimat macam bertingkat atau kalimat kompleks ini hanya terdiri dari anak kalimat dan anak kalimat, tapi tidak ada induk kalimatnya. Ya. Kemudian kalimat menggunakan dua negasi. Selanjutnya, kita langsung ke contoh 1. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Nah, kalau kita amati, kita cermati kalimat ini, kita uraikan, ya, cara menguraikannya bagaimana, kita pilah-pilah kalimat ini dalam beberapa bagian. Di kalimat ini bisa dipisahkan dalam 3 bagian, menjadi tiga bagian. Yang pertama, bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, ya, itu keterangan. Kemudian dipersilakan, itu predikatnya. Kemudian lagi untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan, ini keterangan. Nah, kalau kita cermati contoh kalimat ini telah diuraikan dalam menjadi unsur-unsurnya, ternyata kalimat ini tidak mengandung subjek. Kan di awal kalimat itu hanya keterangan, kemudian predikat, kemudian keterangan lagi. Mengapa tidak ada subjek? Karena mungkin penulisnya
bermaksud ini sebagai subjeknya karena ada kata mahasiswa yang belum mengikuti tes. Dianggapnya ini subjek. Tapi ternyata karena ada sedikit kesalahan, yaitu apa? Yaitu menambahkan kata bagi. Ya, menambahkan kata bagi pada kalimat ini, sehingga menjadi bagi mahasiswa ini bukan lagi subjek, tapi adalah keterangan. Ya. Nah, coba ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, ya, ini pada halaman ini kata bagi itu dicoret. Sehingga menjadi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini satu kelompok kata, itu subjek. Kalau tadi kan ada kata bagi. Kalau diawali dengan kata bagi, menjadi keterangan. Tapi kalau kata bagi itu dihilangkan menjadi subjek. Kemudian dipersilakan predikatnya. Dan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan, itu adalah keterangan. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur baku kalimat bahasa Indonesia. Nah, ini ada ralat yang keterangan struktur KPK itu salah tulis, itu harusnya struktur SPK, sesuai dengan struktur baku bahasa Indonesia. Ya. Nah, berikutnya kalimat tadi sebenarnya bisa juga diperbaiki dengan cara begini. Yang cara begini itu kata bagi tidak dihilangkan. Kata bagi tidak dihilangkan, tetapi kita menambahkan kata lain untuk menjadi subjek. Karena kan tadi tidak ada subjeknya. Nah, kita tambahkan kata subjeknya, ya Anda atau saudara. Jadi yang tepat yang mana bisa Anda, bisa saudara, gitu ya. Nah, ini sehingga ada unsur subjek. Kemudian dipersilakan tetap, kemudian untuk mengikuti tes susulan juga tetap. Sehingga strukturnya menjadi keterangan, subjek, predikat, dan keterangan. Dan ini sudah memenuhi syarat struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya lagi. Bagi peserta diklat yang belum mengikuti tes hari ini, panitia mempersilahkan Anda atau saudara untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Nah, ini di sini bisa ditambahkan subjek panitia. Kemudian menambahkan juga objek Anda atau saudara. Nah, jadi memang mengalami beberapa perubahan, menambahkan kata panitia dan menambahkan kata Anda atau saudara. Ya, satu sebagai subjek, satunya sebagai objek.
Ini boleh ya, asalkan tidak mengubah makna dari kalimat itu. Nah, dengan demikian struktur kalimat ini menjadi keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu ya. Berikutnya, nah ini contoh yang lain. Kepada hadirin yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Ya. Ini strukturnya bagaimana? Kepada hadirin yang masih berada di luar itu keterangan. Bukan subjek, meskipun ada kata hadirin. Mengapa? Karena sudah didahului oleh kata kepada, sehingga bukan lagi subjek, tetapi keterangan. Ya. Berikutnya kami persilakan predikat. Jadi walaupun ada kata kami, Anda di depan kalimat, di depan kata kerja itu tidak selalu berarti ada kata kami itu subjek atau kata persilakan itu menunjukkan predikat, ya, atau apa? Tidak selalu misalnya ada yang menunjukkan orang itu tidak berarti objek subjek, tidak selalu kalau ada kata kerja itu berarti predikat selalu ya. Nah ini kalimat seperti ini ternyata kalau diuraikan susunannya tidak mengandung subjek. Meskipun ada kata hadirin yang masih berada di luar karena sudah didahului kata kepada sehingga menjadi keterangan bukan lagi subjek. Coba berikutnya, halaman berikutnya. Nah, bagaimana membetulkan kalimat tadi? Nah, cara yang pertama kita bisa menghilangkan kata kepada. Ya, kita hilangkan kata kepada. Sehingga menjadi hadirin yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Sehingga hadirin yang masih berada di luar itu subjek, kami persilakan menjadi predikat. Ya, meskipun ada kata kami di situ ya. Tapi kami persilakan itu sebagai predikat untuk memasuki ruangan itu keterangan. Ya meskipun di situ ada kata memasuki sebagai kata kerja, tapi didahului oleh kata untuk sehingga menjadi keterangan. Ya kemudian diikuti dengan keterangan lagi. Nah ini sudah sesuai dengan struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Nah berikutnya halaman berikutnya. Ya, nah seperti contoh yang pertama tadi, dalam kalimat ini kita bisa juga tetap mempertahankan ya kata kepada. Ini kita tetap pertahankan.
Tapi kita menambahkan kata lain untuk mengisi subjeknya. Ya, kepada hadirin yang masih berada di luar, koma. Lanjutkan. Nah, ya. Jadi kita boleh menambahkan kata. Ya, beberapa kata, satu atau dua kata, selama itu tidak mengubah makna dari kalimat. Ya, agar bisa peroleh kalimat yang sesuai dengan struktur kaidah bahasa Indonesia. Nah, sehingga kepada hadirin yang masih berada di luar itu tetap ya keterangan, tapi kita menambahkan Anda atau saya sebagai subjek, sehingga kalimat itu ada unsur subjeknya, ya. Jadi KSPKK, ya. Baik, berikutnya. Nah, dalam contoh ini, kata kepada juga dipertahankan. Jadi kepada hadirin yang masih berada di luar, koma. Nah, untuk subjeknya kita bisa menambahkan kata panitia atau kami. Kita bisa menambah predikatnya, mempersilakan, dan menambah objek Anda. Jadi di sini ada beberapa penambahan, boleh asalkan tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Sehingga strukturnya menjadi keterangan SPOK. Ya. Nah, ini apa? Coba ke halaman berikutnya. Kalimat bersubjek ganda. Nah, kalimat bersubjek ganda itu artinya dalam sebuah kalimat itu ada dua subjek. Ada dua subjek. Misalnya contoh ini, ya, naskah proklamasi itu penyusunannya dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mengapa ini ada dua subjek atau subjek ganda? Naskah proklamasi itu sendiri satu subjek. Ya, penyusunannya itu juga subjek. Jadi ada dua subjek. Kemudian baru predikatnya dilakukan, keterangannya di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, struktur seperti ini, dua subjek yang berurutan seperti ini bukan struktur baku dalam bahasa Indonesia. Karena ini terpengaruh oleh bahasa lisan. Karena ketika kita menggunakan bahasa lisan, berbahasa lisan itu kan memang kita lebih spontan, sehingga misalnya subjek itu bisa saja seperti ini. Naskah proklamasi itu penyusunnya. Nah, ini ketika kita berbahasa tulis, itu sebaiknya hal seperti ini dicermati lagi, diperiksa apakah susunannya itu sudah sesuai dengan pola kalimat yang baku dalam bahasa Indonesia. Ya. Berikutnya. Nah, ini pembetulannya ya, pembetulannya atau perbaikannya. Bisa
yang nomor 1, penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ya, kata penyusunan kita letakkan di awal. Menjadi penyusunan naskah proklamasi itu, ya, bisa juga naskah proklamasi itu subjeknya, tapi kata penyusunannya itu diubah menjadi kata kerja. Ya, dari penyusunan diubah menjadi kata kerja menjadi disusun. Naskah proklamasi itu disusun ya di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ya. Jadi ada 2 cara seperti ini ya. Kita bisa misalnya bisa saja kita membuat atau mencari atau istilahnya menggunakan kata lain ya seperti dilakukan boleh atau seperti ini mengubah penyusunan menjadi disusun boleh ya asalkan tidak mengubah makna dari kalimat itu. Nah ini strukturnya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia menjadi SPK ya. Berikutnya nah ini untuk latihan. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau jelas, coba kita ada pertanyaan kan ya. Nah, kalau begitu coba kita latihan ini kalimat ini. Tolong siapa yang ingin menjawab, silakan sebutkan nomor presensinya dan namanya. Tidak perlu takut salah. Jadi, kalau salah tidak dikurangi nilainya ya. Kalah atau salah atau benar atau salah dapat ini ya, dapat nilai keaktifan. Ya, silakan ada yang mau mencoba. Untuk mengatasi masalah itu memerlukan pelibatan para pakar. Ini kalimat yang strukturnya menyalahi kaidah. Walaupun jadi meskipun kita bisa saja memahami kalimat ini ya, bisa saja. Tapi sekali lagi kalimat itu kan harus memenuhi unsur yang tadi kan mungkin maknanya dipahami, tapi ada orang mungkin ya tidak paham, ada yang paham, ada yang tidak. Tapi yang kedua strukturnya atau bentuknya itu juga harus sesuai dengan kaidah. Coba ada yang mau jawab soal nomor 1 ini, kalimat nomor 1. Izin menjawab Pak. Mungkin ya, yang nomor berapa presensinya? Absen 1. Kamu Pak. Nomor berapa? Absen 1. Ya, Imam. Aziz ya? Nah, bukan Pak Imam. Absen 1. Oh, Imam ya, absen 1. Imam. Menurut saya nomor 1 itu untuknya dihapus saja Pak. Jadi sisa mengatasi masalah itu memerlukan pelibatan para pakar. Oh, untuknya dihapus, tapi mengatasi masalah itu memerlukan pelibatan para pakar. Udah betul belum nih? Memang bisa mengatasi masalah itu sesuai dengan kaidah bahasa boleh itu menjadi subjek. Boleh enggak? Mengatasi masalah itu
Kayaknya langsung masalah itu aja ya. Masalah itu mengatasi masalah itu masalah itu memerlukan pelibatan para pakar. memerlukan pelibatan para pakar gitu. Strukturnya benar, tapi ini kamu mengubah maknanya jadi berubah, ya kan? Makna yang mengatasinya itu jadi berubah. Ya kan? Izin jawab, bisa boleh nggak Pak? Ya boleh. Nomor absensi berapa? 21. 21 siapa? Nadia. Ya. Silakan. Kalau memerlukannya diganti perlu aja gitu Pak, gimana? Menjadi gimana? Untuk mengatasi masalah itu perlu pelibatan para pakar. Jadi memerlukannya itu perlu aja gitu Pak. Memerlukannya jadi perlu saja untuk mengatasi masalah itu perlu pelibatan. Nah, coba kalau dilihat strukturnya bagaimana? Mana subjeknya, mana predikatnya, mana atau objek atau keterangan. Subjeknya mana dulu subjeknya? Kalau untuk mengatasi masalah itu perlu pelibatan para pakar, mana subjeknya? Karena kita masalah bukan Pak. Nah, itu tadi saya jelaskan. Jadi jangan salah, jangan keliru kalau bisa saja itu sepertinya ada subjek, karena ada nama orangnya, ada bendanya atau aktivitas gitu, tapi belum tentu itu subjek. Meskipun ada kata masalah. Tapi kan karena ini tadi dalam contoh tadi kan karena ada kata untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau sebuah kelompok kata didahului oleh kata misalnya kata depan ya, untuk, kemudian bagi, kepada, ini namanya kata depan atau preposisi. Itu fungsinya bukan lagi, kedudukannya bukan lagi subjek tapi keterangan. Ya, berarti belum ada subjeknya kalau tadi mengubah memerlukan jadi perlu. Belum ada subjeknya. Jadi bagaimana? Ada yang lain yang mau mencoba? Ingin menjawab Pak. Nyoba. Siapa namanya? Amira Pak. Nomor berapa? 2. Amira. Absen 2 Pak. Ya Amira. Ya. Menurut saya para pakar perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah itu. Para pakar perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah itu. Ya, boleh. Ya, betul gitu ya. Itu betul kalimatnya. Jadi strukturnya diubah. Kita meletakkan kata para pakar di awal kalimat sebagai subjek. Para pakar subjek perlu dilibatkan menjadi predikatnya, ya. Kemudian untuk mengatasi masalah itu menjadi keterangan. Berarti polanya menjadi SPK. Ya. Ya. Bagus. Berikutnya. Berikutnya, siapa lagi? Izin Pak, saya menjawab. Ya. Atas nama Riki Pak, sebelumnya. Nomor 2 ini. Enggak, ini yang sekarang siapa? Riki Pak, Riki absen 25. Absennya berapa? 25. 25. Iya. Ya. Nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Nomor 1 itu berarti untuk mengatasi masalah itu bisa dikasih, kalau menurut saya itu bisa dikasih tambahan subjek ya, karena itu kan KPK diubah menjadi tambahan subjek untuk mengatasi masalah itu.
saudara atau mereka atau siapa memerlukan pelibatan para pakar, atau enggak untuk mengatasi masalah itu, itu memerlukan diubah menjadi pasif, jadi diperlukan pelibatan para pakar. Jadi menegaskan kalau untuk mengatasi masalah itu adalah bentuk keterangan gitu. Terus jadinya kamu milih yang mana? Yang bisa dua-duanya sih Pak kayaknya. Kalau yang pertama itu kan perlu ditambah subjek. Nah, subjeknya itu kan saya belum tahu bisa Anda, mereka. saudara, begitu, mereka. Ya, untuk begitu. mengatasi masalah itu mereka memerlukan pelibatan. Ya. Ya, boleh juga begitu. Jadi strukturnya kalau itu bagaimana? Pola kalimatnya jadi KSP KSPO. KSPO gitu Pak. KSPK ya? KSPO, KSPO. PO, KSPO ya. KSPO. Ya, KSPO. Iya. Ya. Ya, oke, baik. Ya, Rifki ya. Ya, boleh juga begitu ya. Yang lainnya, coba yang lainnya. Ada lagi enggak nomor 1? Kalau tidak ada lagi, coba nomor 2. Coba nomor 2. Nomor berapa? Siapa? Nomor 14, Pak. Gusti. Gusti ya? Iya, Pak. Kalau menurut saya yang nomor 2 ini dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa yang memutuskannya ini harusnya dipasifkan, Pak. Jadi dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa telah diputuskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan. Jadi dipasifkannya dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa telah diputuskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan. Ya, Pak. Ya, boleh. Boleh gitu juga ya. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Dalamnya itu dihapus, jadi pertemuan antara guru dan mahasiswa telah memutuskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan, Pak. Pertemuan antara guru dan mahasiswa telah memutuskan langkah. Ya, boleh juga. Jadi, boleh juga hanya menghilangkan kata dalam. Ini kan tadi kalau ada kata dalam, itu menjadi keterangan. Tapi kalau kata dalam dihilangkan, bisa menjadi subjek. Ya, jadi cukup menghilangkan kata dalam. Ya, baik. Ini siapa nih? Aziz, Pak. Nomor 18. Oh, Aziz ya? Iya, Pak. Nomor Aziz 18. Yang ini ya. 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 Ada lagi? Nomor 2. Kalau tidak ada lagi, masih ada lagi yang bisa enggak? Ini kira-kira jadi kalimat kayak apa? Bisa juga misalnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan telah diputuskan dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa. Jadi kalau kita ingin memperbaiki satu kalimat yang salah, itu bisa saja kalimat itu diperbaiki menjadi beberapa kalimat, ya. Oke, berikutnya nomor 3. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Izin, Pak. Ya. Mau mencoba. Menurut saya nomor 3 mengenainya tuh dihapus, terus jadi kalimatnya jadi kayak gini. Dewasa ini, bahasa nasional Indonesia menghadapi bermacam-macam persoalan. Dewasa ini, bahasa nasional Indonesia menghadapi bermacam-macam persoalan. Ya, boleh siapa namanya? Firly, Pak, absen 13. Firly. Ya, boleh begitu. Jadi cukup menghilangkan kata mengenai. Sehingga menjadi bahasa nasional Indonesia itu jadi subjeknya. Ya. Baik, ada yang lain. Nomor 3. Yang lain lagi siapa?
Ada yang mau mencoba nomor 3? Mungkin kalimatnya di susunannya, polanya diubah lagi. Silakan, misalnya dijadikan pasif, kan belum ini. Coba mau ya, ada yang mau nyoba? Belum ada yang nyoba nih. Misi Pak. Nah, coba aja. Jadi jangan takut salah, ya. Apa nih? Saya Wafa Pak, izin menjawab Pak. Izin Nomor berapa? Wafa? Nomor 19 Pak. 19. Iya. Kalau dipasifkan mungkin jadinya seperti ini Pak. Dewasa ini bermacam-macam persoalan dihadapi bahasa nasional Indonesia. Dewasa ini bermacam-macam persoalan dihadapi bahasa nasional Indonesia. Iya. Ya boleh. Atau dewasa ini bermacam-macam persoalan dihadapi oleh bahasa nasional Indonesia. Ya, bisa juga begitu. Betul juga. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada lagi, coba nomor 4. Izin menjawab, Pak. Siapa? Silvi, absen 29. Silvi. Jadi yang nomor 4 itu hapus kata dengannya. Jadi tinggal penjelasan semacam itu dapat membangkitkan semangat belajar mahasiswa. Atau bisa juga kita pasifin. Jadi semangat belajar mahasiswa dapat dibangkitkan dengan penjelasan semacam itu. Ya, boleh. Jadi yang pertama bisa menghilangkan kata dengan. Jadi penjelasan semacam itu sebagai subjeknya. Bisa juga dipasifkan kan. Semangat belajar mahasiswa dapat dibangkitkan dengan penjelasan semacam itu. Ya, betul ya. Yang penting, yang perlu juga diperhatikan, jangan sampai kita mengubah kalimat tapi artinya atau maknanya jadi berubah ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Ada lagi yang lain, pendapat lain untuk nomor 4? Masih ada? Nomor 4, kalau tidak ada lagi, bisa nggak? Masih bisa nggak itu? Bisa juga kan dengan penjelasan semacam itu, semangat belajar mahasiswa dapat dibangkitkan. Kan bisa kan? Ya, berikutnya nomor 5. Ada yang mau mencoba? Izin menjawab, Izin Pak. mencoba, Pak. Ya, ini siapa nih? Rebutan ini. Siapa nih yang jarang bertanya nih, 2 ini? Saya baru sekali, Pak. Yang jarang bertanya duluan. Nanti berikutnya ya, dahulukan yang belum jarang bertanya. Silakan. Nomor 5 itu padanya dihapus dan dibahasnya diganti jadi membahas, Pak. Jadi pada bagian ini akan membahas tentang perbedaan sifat dan keadaan. Bagian ini akan membahas Tentang perbedaan sifat dan keadaan. Padanya dihilangkan menjadi dibahas menjadi membahas. Ya. Udah benar atau salah? Ini nomor siapa namanya? Alia, Pak, nomor 3. Aulia. Alia nomor 3. Aulia nomor 3. Bagian ini akan membahas tentang. Sudah betul? Ingat, dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Ya, ini istilah bahasa. Kata kerja transitif atau verba transitif ada namanya verba intransitif. Nah, kalau saya mandi, itu ada objeknya enggak? Saya mandi, saya mandi aja, tidak ada objek kan? Nah, itu namanya mandi itu verba intransitif, tidak bisa diikuti oleh objek.
Nah, tapi misalnya saya menendang bola. Kan diikuti oleh bola. Nah, ada objeknya kan, saya menendang apa? Menendang bola. Kata menendang itu pasti ada ya, kembali ke tadi ya. Saya menendang bola. Jadi ada gangguan jaringan. Saya menendang bola. Kalau ketika saya bilang saya menendang kan mesti ada yang kata di belakangnya. Menendang apa? Menendang bola. Ini namanya verba transitif. Jadi verba transitif itu kata kerja yang diikuti oleh objek. Kalau saya mandi ya saya mandi aja. Saya tidur ya tidur ya. Saya pulang ya pulang. Pulang kata kerja tapi kan tidak ada objeknya. Saya pergi ya tidak ada objeknya. Nah, itu namanya kata kerja atau verba intransitif. Nah, kembali ke ini kalimat ini. Kalau tadi membahas itu diikuti objek apa enggak? Diikuti, Pak. Ikuti, Pak. Diikuti objek kan? Nah, kalau diikuti objek, tapi tadi kan membahas tentang. Nah, membahas tentang perbedaan sifat itu bukan objek karena sudah ada kata tentang. Jadi kalau beberapa kata itu sudah diawali oleh kata depan atau preposisi atau kata depan itu kan ada tentang, dengan, dalam, kepada, untuk, ya itu namanya kata depan. Nah kalau udah ini bukan lagi kata benda, tapi sudah keterangan. Jadi kalau membahas tentang itu salah. Jadi tentangnya dihilangkan. Jadi membahas langsung apa? Membahas perbedaan sifat dan keadaan. Itu ya. Iya, Pak. Coba. Ya, tapi perbaikannya gimana? Ya, Pak. Perbaikannya gimana? Berarti jadinya bagian ini akan membahas perbedaan sifat dan keadaan. Ya, bagiannya akan membahas perbedaan sifat dan keadaan. Karena membahas itu kata kerja transitif. Jadi langsung diikuti oleh objek. Yang lainnya lagi? Ada lagi enggak? Yang teman yang lain? Ya, nomor berapa? Masih sama? 11 Pak di perutnya. 11, Dian. Iya Pak. Kalau menurut saya Ya. tentangnya itu dihapus aja, terus perbedaan sifat dan keadaan ini jadi subjeknya. Jadi kalimatnya perbedaan sifat dan keadaan akan dibahas pada bagian ini, gitu Pak. Perbedaan sifat dan keadaan akan dibahas pada bagian ini. Ya, boleh. Boleh juga begitu ya, bisa juga perbedaan sifat dan keadaan akan dibahas pada bagian ini. Ya, betul ya, Dian. Berikutnya nomor 6, siapa? Ada yang mau mencoba? Menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Nomor absen 17, Pak. Namanya? Michael. Michael. Menurut saya bulan depan pelayanan kesehatan di kantor ini, bulan depan pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini dimulai lagi. Bulan depan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Bulan depan pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini
akan dimulai lagi. Oh ya, boleh juga begitu. Bulan depan pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai lagi. Boleh. Susunannya jadi bagaimana itu, Michael? Bulan depan itu keterangan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan itu predikat ya, Pak? Pelaksanaan pelayanan kesehatan itu subjek. Ya, pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini itu subjek jadi satu. Di kalimat itu kan bisa kita kalau mau mengetahui pola kalimat itu kan kalimat itu kita bagi-bagi, kita istilahnya pilah-pilah dalam kelompok-kelompok kan, kita penggal-penggal gitu ya. Nah, tadi kan pada bulan depan pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini satu kesatuan. Ini subjek, bisa jadi subjek ya. Bisa subjek, bisa juga, tapi bisa juga tergantung ya kita. Tapi itu bisa juga semuanya itu subjek, bisa juga pelaksanaan pelayanan itu subjek, kemudian dikantoni keterangan boleh juga sih. Terus akan dimulai lagi itu apa? Kegiatannya predikat ya? Predikatnya. Kalau akan dimulai lagi itu predikatnya. Ya. Baik, yang lain? Nomor 6 masih ada? Izin Pak. Izin menjawab Pak. Bisa ada lagi yang bisa mencoba istilahnya memperbaiki kalimat nomor 6? Iya, izin Pak. Ya. Saya mau di absen 20. Absen 20, Pak. Ya. Mungkin bisa seperti ini, Pak. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai lagi bulan depan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai lagi pada bulan depan. Ya, boleh. Ya. Ini kan kasusnya kayak tadi ya, ada subjek ganda. Jadi subjek ganda ini kan pelayanan kesehatan di kantor ini subjek. Kemudian pelaksanaannya juga subjek. Nah, bisa menghilangkan subjek ganda ini dengan subjeknya satu saja. Jadi pelaksanaan pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai lagi pada bulan depan. Ya, baik. Ya, berikutnya ke halaman peta yang apa? Salindia berikutnya. Ya. Nah, ini penjelasan untuk apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya seperti apa. Nah, subjek itu bisa subjek itu berupa kata benda atau kelompok kata benda. Nah, kalau kata benda berarti satu kata. Kalau kelompok kata benda berarti dua kata atau lebih. Tapi secara kelompok itu menunjukkan benda. Nah, istilah lainnya itu N itu nomina. Nomina itu kata benda. Dan FN itu frasa nomina. Frasa nomina itu kelompok kata benda. Ya, itu subjek bisa berupa itu. Kemudian subjek itu biasanya terletak di awal kalimat, tapi tidak selalu yang di awal kalimat itu adalah subjek. Karena bisa jadi yang di awal kalimat itu adalah keterangan. Ya, jadi hati-hati, tidak selalu yang di awal kalimat itu subjek. Karena sering juga keterangan itu ada di awal kalimat. Kemudian subjek itu tidak dapat didalami oleh kata depan atau preposisi. Tadi ada kata untuk, dengan, dalam, dengan itu semuanya kata depan. Nah, subjek itu tidak bisa didahului, tidak boleh didahului oleh kata depan atau preposisi. Ya, coba berikutnya.
Ya, contoh preposisi. Contoh kata depan. Ini di, ke, daripada, kepada, untuk, demi, oleh, dan seterusnya. Jadi preposisi atau kata depan itu adalah cirinya. Kalau dan kita kan ingin tahu, oh ini preposisi atau bukan. Nah, preposisi itu ada cirinya. Yang pertama itu kalau dalam penulisan ya, penulisan ejaan ketika kalian membuat judul tugas akhir atau laporan ya, atau artikel atau makalah itu preposisi itu ditulis dengan huruf awal kecil ya, judul ya. Nah, preposisi itu contoh dalam penulisannya juga tidak digabung dengan kata yang menyebutinya, jadi terpisah ya. Kemudian preposisi itu dia fungsi preposisi itu termasuk dalam salah satu kata tugas ya. Jadi begini, kalau kalau kata yang bukan preposisi itu kan bisa diberi awalan atau akhiran atau imbuhan ya. Tapi seperti pada, kepada, bagi, untuk, demi, dan itu tidak ditambahi oleh awalan atau akhiran atau imbuhan. Tapi kalau ada misalnya ada kata bagi yang sama, itu berarti kan bagi ada sebagai preposisi, ada sebagai kata kerja, membagi, membagikan itu, tapi dia bukan preposisi tapi sebagai kata kerja. Memang ada beberapa yang preposisi yang kebetulan sama dengan kata kerja seperti bagi, tapi kan kalau bagi saja itu preposisi ya. Demi, untuk itu kan juga preposisi, tidak ada imbuhannya ya. Mengenai itu juga kan, mengenai itu sama dengan kata tentang sebenarnya ya, itu juga preposisi juga dengan sejak. Nah, itu cara mengetahui mana yang preposisi, mana yang bukan. Ya, berikutnya. Nah, kita lanjut ke problem 2. Problem 2 ini kita lihat problem 2. Hasil identifikasi tersebut untuk mengukur dan memperkirakan dan seterusnya. Titik. Nah, kita analisis di sini menjadi dalam pola-pola subjek predikat keterangan. Yang pertama, hasil identifikasi tersebut subjek. Ya, jadi kita pilah-pilah ya kalimatnya ini. Untuk mengukur dan memperkirakan itu keterangan. Dan sampai seberapa jauh risiko sampai menyebar itu keterangan juga. Sehingga melumpuhkan perekonomian keterangan. Jadi strukturnya bagaimana? Strukturnya subjek, keterangan, keterangan, keterangan. Nah, ini bukan struktur yang benar. Bukan struktur baku dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada unsur predikat. Nah, untuk itu kita harus menambahkan apa yang bisa sehingga menjadi ada unsur predikatnya. Ya. Jadi kita buat kalimat itu tambah unsur kata apa yang bisa menjadi predikat dalam kalimat itu. Coba berikutnya, halaman berikutnya. Nah, pada kalimat ini untuk predikatnya agar pola kalimatnya menjadi baku,
itu kita menambahkan kata digunakan. Nah, kadang kita harus mencari kata apa yang tepat. Nah, kebetulan kata digunakan itu bisa tepat digunakan untuk kalimat ini dan kalimat ini. Bisa juga digunakan atau hasil identifikasi tersebut digunakan untuk, atau bisa juga dimanfaatkan untuk. Jadi kata-kata yang seperti itu. Sehingga ada unsur predikatnya. Nah, ini kan menjadi SPKK. Nah, ini sudah dengan ditambahkan kata digunakan menjadi strukturnya baku. Ya, berikutnya lagi. Ya, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setara dengan 1 kali gaji pokok pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah, titik. Kita lihat strukturnya, tunjangan, titik-titik pada ayat 1 itu subjek, kemudian setara dengan sampai titik itu pelengkap. Strukturnya jadi subjek dan pelengkap. Nah, ini tidak ada unsur predikatnya, berarti masih salah. Nah, kita harus berusaha membuat kalimat ini ada unsur predikatnya. Caranya bagaimana? Coba lihat di halaman berikutnya. Sehingga menjadi begini, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan atau diberikan. Jadi kita menambahkan kata dibayarkan atau diberikan atau mungkin kata lain yang bisa digunakan. Sehingga ada unsur predikatnya. Dan strukturnya atau polanya menjadi subjek, predikat, dan pelengkap. Berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, ini kalimatnya contohnya panjang ya. Ini buat coret-coret sendiri aja di rumah ya. Ini waktunya nggak lama juga. Coba ini kita lewati aja yang ini, nanti dicoba kalian coret-coret sendiri bagaimana menjadi kalimat yang benar. Ini juga karena ini agak rumit, kalimatnya panjang-panjang ya, nanti menghabiskan banyak waktu. Silakan buat latihan sendiri di rumah ya. Berikutnya, halaman berikutnya, predikat. Tadi subjek, sekarang predikat. Nah, predikat itu seperti apa sih? Yang pertama, predikat itu tidak harus kata kerja ya, tidak selalu kata kerja. Jadi dapat berupa kata kerja atau kelompok kata kerja atau verba atau frasa verba. Bisa kata sifat atau kelompok kata sifat atau frasa adjektiva. Bisa juga kata benda atau kelompok kata benda atau frasa nomina. Jadi gini, jadi kalau kata kerja misalnya kan saya makan, itu kan kata kerja, makan itu kan kata kerja. Ya. Saya misalnya saya jelek misalnya, ya kan? Ya, saya jelek. Jelek itu kan kata sifat. Ya, bukan kata kerja. Ya. Kemudian bisa juga saya guru atau saya guru bahasa Indonesia. Nah, bisa juga kan jadi predikat. Nah, itu
Predikat itu tidak selalu memang kata kerja. Kemudian predikat itu biasanya terletak setelah subjek. Biasanya terletak setelah subjek meskipun tidak selalu, bisa saja diselingi oleh keterangan. Ya. Baik, berikutnya. Ya, kita lihat contoh problem 3. Besok siang rapat pimpinan akan membahas tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah. Besok siang keterangan waktu, rapat pimpinan subjek akan membahas, itu predikat, tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah, itu keterangan. Nah, sebenarnya struktur ini sudah benar, maksudnya ada subjeknya, ada predikatnya kan. Sudah strukturnya tidak salah, polanya tidak salah, tapi yang salah di sini adalah kata kerja membahas. Kata kerja membahas itu adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adalah artinya kata kerja yang harus diikuti objek, bukan diikuti keterangan. Sedangkan tentang perilaku mahasiswa itu keterangan. Padahal harusnya setelah membahas itu objek, bukan keterangan. Nah, masalahnya di sini adalah, coba berikutnya, penggunaan kata tentang ini yang menjadi masalah. Coba kita lihat. Ya, yang menjadi sumber masalah di sini adalah penggunaan kata tentang. Mengapa? Jadi meskipun strukturnya sudah ada SPO-nya, tapi kesalahannya adalah penggunaan kata tentang, karena kata membahas itu kata kerja transitif yang harus langsung diikuti oleh objek. Nah, kalau ada kata tentang itu menjadi tidak diikuti langsung oleh objek, karena menjadi diikuti oleh keterangan. Jadi kalau perilaku mahasiswa yang bermasalah itu objek. Tapi kalau tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah itu keterangan. Bedanya itu. Jadi karena ada kata tentang membuat kelompok kata ini jadi berbeda jenisnya, ya, kelas katanya jadi berubah. Istilahnya yang tadinya harusnya istilahnya unsurnya jadi berubah, yang harusnya objek menjadi keterangan. Ya, gara-gara ada kata tentang ini. Sehingga kata tentang ini kita hilangkan. Jadi besok siang rapat pimpinan akan membahas perilaku mahasiswa yang bermasalah. Nah, itu baru benar. Berikutnya, peserta pelatihan diharapkan untuk memahami mengenai tata cara pengisian SPPT secara benar. Nah, ini kalau kita lihat, kita analisis, kita uraikan dalam unsur-unsurnya, peserta pelatihan subjek diharapkan itu predikat, ya, berupa kata kerja, untuk memahami itu keterangan, mengenai tata cara penyusunan SPPT itu juga keterangan, secara benar juga keterangan. Nah, strukturnya sebenarnya ada subjek, ada predikat, ada keterangan, ya. Sebenarnya strukturnya sudah lengkap, ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Tapi masalahnya adalah verbal transitif itu
kata kerja transitif itu harusnya langsung diikuti oleh objek, bukan keterangan. Ya, coba lihat ke perbaikannya bagaimana ke halaman berikutnya. Ini penjelasannya ya. Verba itu ada verba aktif pasif, ada transitif, ya, intransitif, demi-transitif, dan semi-transitif. Ini dipelajari di rumah coba. Contohnya halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ini juga lebih ke penjelasan secara teoritis ya. Nah, ini verba pasif, tadi ada verba aktif. Verba pasif itu dengan awalan di ya, kalau verba aktif dengan awalan meng. Berikutnya lagi, karena ini lebih ke teori ya. Coba berikutnya ke contoh tadi, apa contoh perbaikannya mungkin. Nah, yang peserta pelatihan itu. Nah, itu tadi secara teori. Ini penjelasannya ya. Apa perbaikan kalimat tadi? Peserta pelatihan subjek diharapkan predikat ya untuk memahami keterangan ya. Kemudian yang kita hilangkan adalah kata mengenai. Jadi langsung memahami tata cara pengisian SPPT secara benar. Jadi sebenarnya secara pola kalimat itu tidak salah, tapi yang salah adalah karena kata kerja transitif tadi yang harusnya langsung diikuti dengan objek, tapi di sini didahului oleh kata lain atau kata preposisi ya, kata depan mengenai, sehingga menjadi salah. Harusnya kata kerja transitif langsung diikuti objek sehingga menjadi intransitif. Nah, itu salah ya. Baik, berikutnya. Nah, peserta pelatihan diharapkan memahami tata cara pengisian SPPT secara benar. Ini bisa juga seperti ini ya. Tapi sekali lagi, kata mengenai itu dihilangkan agar verba transitif memahami itu langsung diikuti dengan objek. Berikutnya lagi. Nah, untuk latihan ini salahnya di mana? Coba ada yang mau membetulkan kalimat ini? Silakan, latihan dulu ya. Ayo, siapa yang mau menjawab ini? Demikian, Asegah melaporkan dari Senayan. Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin dia melapor saja, bukan melaporkan. Muhammad Asegaf melapor dari Senayan.
Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar ya? Tadi ada gangguan jaringan ya? Kedengar, Pak. Pak, kedengar. Jadi ada gangguan jaringan. Iya. Tadi nggak dengar ya tadi ya? Saya ternyata suara nggak terdengar, terus putus jaringannya. Coba kembali ke ini ya, halaman 29 deh. Siapa Aziz? 29 dan 30 agar jelas mungkin. Ini halaman 29 ya. Predikat verbal. Verba atau kata kerja itu ada aktif, ada pasif ya. Verba aktif itu yang seperti apa? Nah, si verba aktif itu ada verba transitif, ada dwitransitif, ada semitransitif, dan ada intransitif ya. Ya, transitif memerlukan objek. Oh, baik. Ada gangguan ini lagi ya? Dengar nggak ya? Ada gangguan jaringan lagi ya? Ya, putus lagi. Berikutnya ke halaman berikutnya. Halaman 30 ya. Nah, verba pasif itu ada dua macam, yaitu asli, kemudian periferal. Tidak ada objek atau subjek, selalu tidak ada objek. Subjek selalu menjadi sasaran perbuatan. Tapi ini sebenarnya agak rumit ini penjelasannya ya. Teoritis sekali yang ini paparan ini, nanti daripada membingungkan juga kita akan bahas ini. Sebenarnya tadi langsung ke latihan, tapi kita coba ini ada yang mau mencoba latihan ini enggak?
nomor ini? Ada yang mau nyoba memperbaiki ini? Langsung ke latihan aja. Demikian mau Asegah melaporkan dari Senayan. Ini biasanya di laporan ini apa berita di TV ya. Yang salah apa ini? Salahnya di mana? Halo? Kata demikian ya. Ya kata demikian ini sebenarnya tidak usah dimunculkan di sini ya. Demikian itu dihilangkan saja. Mau asal melaporkan dari Senayan. Ya. Kemudian Gafar memberikan novel baru kepada Wina. Atau ini untuk latihan di rumah aja ya. Waktunya juga tinggal 3 menit, 2 menit. Saya akan ke ini aja, simpulan objek. Waktunya tinggal sedikit. Siapa? Aziz, tolong ke halaman berikutnya. Itu buat latihan sendiri di rumah. Simpulan objek. Objek itu biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Ya. Nomina atau kata benda ya, atau frasa nominal atau frasa kata benda. Biasanya terletak di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif. Ingat, objek itu hanya ada pada kalimat transitif atau kalimat yang predikatnya transitif. Ya, tidak selalu, tidak semua kalimat ada objek ya. Tidak semua kalimat mempunyai objek, tergantung pada kalimat apa kata kerjanya. Kemudian tidak dapat didahului preposisi. Objek itu tidak didahului preposisi langsung, jadi langsung pada kita hilangkan preposisinya. Kemudian objek itu wajib hadir dalam kalimat ya, wajib hadir kalimat kalau kalimatnya itu memang kalimat transitif ya. Karena kalau kalimat seperti saya mandi di kamar mandi itu kan tidak perlu objek ya, tergantung juga pada jenis kalimatnya. Kemudian dapat dikedepankan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi objek itu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi karena diletakkan ke awal kalimat. Nah, saya kira karena waktunya sudah hampir habis ya, saya kira sampai di sini dulu kita untuk pembahasan kalimat. Kita akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kita lanjutkan untuk kalimat pada pertemuan ke-6 minggu depan ya. Tadi ada beberapa latihan yang belum sempat dibahas, dikerjakan, silakan buat latihan sendiri di rumah ya. Latihan sendiri di rumah. Baik, begitu saya akhiri. Ya, kita akhiri saja kuliah kita untuk hari ini ya. Sudah pukul 1:10 menit. Ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan atau kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat walafiat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama sampai berjumpa di depan. Silakan Aziz ya untuk menutup Zoom-nya. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Pak.